Kristen dan Katolik di Indonesia mengenang kembali kisah sengsara dan wafat Yesus Kristus melalui Hari Jumat Agung. Bagi umat Katolik ini jadi salah satu rangkaian sakral dalam Pekan Suci dan kita akan langsung lihat jalannya misa Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta. Sudah ada Katarina Ivanka, reporter CNN Indonesia di sana. Selamat malam Katarina, bagaimana suasana misa Jumat Agung di Gereja Katedral saat ini? Dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupanmu. Ya baik Diana, memang di ibadat Jumat Agung sesi ketiga di Gereja Katedral Jakarta itu memang masih berlangsung saat ini dan dipimpin oleh Romo Yohanes Deodatus SC. Ini sesi ketiga ibadat Jumat Agung dimulai sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, dan meskipun dimulai sejak pukul 6 sore, itu tadi sejak pantauan saya dan juga kameramen Andi Angga Cetakusuma sejak pukul 3 sore waktu Indonesia Barat itu sudah para umat sudah memadati area sekitar Gereja Katedral Jakarta, dan tadi di depan juga dan di sekeliling area Gereja Katedral Jakarta ini para polisi dan juga petugas-petugas itu sudah mengitari atau berkeliling untuk menjaga kelancaran daripada ibadat Jumat Agung ini. Yang mana ini juga kalau saya lihat para umat maupun petugas itu memakai pakaian yang warna merah begitu ya. Dan untuk melihat atau mendalami lebih lanjut apa sih makna dari warna merah pada ibadat Jumat Agung ini, di sini sudah ada bersama saya Romo Kepala Gereja Katedral Jakarta, Romo Mahar. Bagaimana kabarnya Romo? Selamat malam, baik, terima kasih. Ya, tadi Romo memimpin misa di kapan nih? Saya tadi yang jam 5 ya. Kalau besok ini untuk misa Kamis untuk misa malam Paskah itu mimpin misa kapan? Malam Paskah saya besok yang jam 5 ya. Dan kalau saya lihat nih ya, umat juga Romo kemudian petugas-petugas itu memakai pakaian warna merah, itu artinya melambangkan apa sih Romo di Jumat Agung ini? Warna merah pada hari Jumat itu untuk memberi kenangan akan peristiwa penting dalam hidup Yesus adalah sengsara dan wafatnya. Maka warna ini juga menunjukkan bagaimana warna kemartiran, sebuah penyerahan kehidupan bagi pemuliaan kehidupan itu sendiri. Kemudian kalau untuk makna dari Jumat Agung sendiri itu apa? Jumat Agung merupakan bagian dari rangkaian sebelumnya, dan untuk sampai ke hari Minggu, pada hari Jumat dikenangkan secara khusus sengsara dan wafat Yesus. Dalam peristiwa itu umat diajak untuk melihat sengsara penderitaan yang dilakukan oleh Yesus yang diterima itu bukan sebuah penderitaan yang kosong, yang absurd, tapi adalah sebuah penderitaan untuk memasuki sebuah lingkup hidup baru sehingga sebuah kehidupan itu dipulihkan kembali. Kemudian kalau yang saya lihat di Jumat Agung itu kan biasanya ada prosesi untuk mencium salib begitu ya dari umat itu berbaris. Kemudian kalau di tahun ini di Gereja Katedral Jakarta itu hanya penghormatan, itu kenapa berbeda? Ya, kita masih belajar dari pengalaman COVID yang lalu, alasan kesehatan, tetapi juga alasan pastoral praktis bahwa dengan begitu akan lebih mudah. Karena kalau bayangkan misalnya 2.000 orang satu persatu, prosesnya akan menjadi sangat panjang dan itu bisa sangat melelahkan. Maka dicari cara yang secara liturgis atau urutan ibadah bisa diterima tetap, dan ungkapan hormat pada salib itu tetap bisa dijalankan secara pribadi. Kemudian terakhir Romo, nih makna Jumat Agung di tengah situasi geopolitik, di tengah peperangan, itu bagaimana Romo memandangnya? Ya, ini pesan yang sangat baik. Jadi justru peristiwa sengsara dan wafat Yesus memberi ruang bagi kita kemanusiaan sekarang untuk melihat kembali apa yang menggerakkan orang membuat kekerasan, apa yang membuat orang menggerakkan untuk berperang, nafsu menghancurkan, mengalahkan. Dan itu juga adalah motif-motif yang juga pernah terjadi dan menuntun sampai pada kematian Yesus. Ada motif politik, ada motif sosial, ada motif religius di sana.
dan itu berakhir dengan keinginan untuk membunuh. Dan ini perlu kita refleksikan kembali. Apakah kita masih membiarkan motif-motif jahat atau gerakan-gerakan kejahatan yang ada pada manusia itu akan kita biarkan. Justru dengan Jumat Suci ini memberi ruang kepada kita memasuki sebuah pertobatan agar kita memasuki hidup baru sesuai dengan yang kita pahami Allah menciptakan dunia untuk apa. Oke, baik, terima kasih Romo, pesan yang sangat luar biasa ya. Selamat bertugas kembali Romo, terima kasih. Dan jadi begitu ya pemirsa dan juga pemirsa, bagaimana itu Jumat Agung dimaknai sebagai sesuatu atau pesan-pesan yang sangat bermakna, apalagi di situasi geopolitik peperangan yang saat ini sedang terjadi. Dan besok itu merupakan misa malam Paskah 4 April 2026 yang memperingati sebagai saat berjaga-jaga ketika Tuhan Yesus itu akan bangkit di hari raya Paskah. Besok itu misa ada 2 sesi yang terdiri dari misa pertama itu ada di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, kemudian ada misa kedua yang diselenggarakan pada jam 9 malam. Kemudian jadwal misa dan juga informasi tentang parkir itu bisa dilihat di laman Instagram resmi @katedral Jakarta. Dan tadi juga boleh saya sarankan untuk datang ke katedral lebih awal, karena tadi juga saya berbincang dengan beberapa umat yang hadir di sini, ada yang dari luar kota bahkan, itu karena memang di katedral sendiri itu memang sangat tertarik ya untuk mengikuti ibadat di sini, karena memang dari sejarah gereja katedral yang sangat unik sekali dan mengandung banyak sejarah maupun kebudayaan yang terkandung di sini, sehingga umat untuk bisa datang lebih awal sehingga dapat mengikuti perayaan Trihari Suci ini dengan khusyuk. Kembali kepada Anda. Biasanya kalau mau misa Jumat Agung di Gereja Katedral mungkin bisa 3 jam sebelumnya. Nah besok Sabtu Vigili, kemudian minggunya Minggu Paskah, kita harapkan semuanya tertib, lancar. Terima kasih atas laporan terkini Anda, Katrina Ivanka, reporter CNN Indonesia, dan juga fotojurnalis CNN Indonesia, Andi Angga Citaksuma dari Gereja Katedral Jakarta.